Selamat sore, kita berjumpa lagi dalam KPA Online Tamrin yang diselenggarakan setiap hari Senin dan Kamis. Pada Senin hari ini kita kembali akan mempelajari materi baru dengan judul Kekuatan Misterius di Dalam Hidupku. Namun sebelum kita memulainya, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kuasa, penuh kasih, terpujilah namamu Tuhanku. Kembali kami syukuri karena petang hari ini kami kembali dapat mempelajari firman-Mu. Sertai sepanjang pembahasan pada petang hari ini Tuhan. Berkatilah mereka yang mendengarkan dan berkati pula mereka yang belum sempat mendengarkan Tuhan. Hingga pada akhirnya mereka menyempatkan diri untuk mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Kami serahkan sepanjang acara sore hari ini ke dalam puasa dan juga ke dalam pantauan-Mu saja Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kekuatan misterius di dalam hidupku. Pada tahun 1929, Frank Morris berlayar dengan sebuah kapal menuju ke Swiss. Dia sudah lama menantikan perjalanan ini. Tetapi perjalanan itu kemudian menjadi suatu pengalaman yang memalukan. Seorang pramugara yang ditugaskan untuk menjaga dia mengunci Frank di kabinnya setiap malam. Setelah makan pagi yang cepat, Frank boleh berlatih sedikit, tetapi ia merasa layaknya orang bodoh karena dituntun berkeliling geladak seperti seekor binatang yang dikekang. Kemudian pramugara itu mendudukkan Frank di satu kursi penghangat di geladak. Bila mana ia bertemu dengan penumpang yang ramah yang mengajak dia untuk berjalan-jalan, maka pramugara tersebut menolak dengan alasan dia harus mengawasinya. Frank adalah seorang dewasa dengan keingintahuan yang normal dan keinginan orang dewasa. Tetapi dia juga seorang buta. Pramugara itu menganggap Frank tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Oleh karena itulah, Frank diperlakukan seperti sebuah bingkisan yang harus dibawa kemana-mana. Tetapi di Swiss, hidup Frank berubah dramatis. Selama di sana dia belajar tentang anjing yang dilatih untuk menuntun orang buta. Dia membawa seekor anjing gembala Jerman yang diberi nama Buddy saat kembali ke Amerika Serikat. Lalu Frank mendirikan Seeing Eye yang sekarang merupakan sebuah organisasi dunia. Sekarang dengan Buddy di sisinya, Frank dapat pergi kemana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dia merasa bebas pada akhirnya. Dalam satu percobaan dengan sekelompok wartawan di jalan-jalan yang sibuk di kota New York, Buddy menuntun tuannya dengan cekatan dari satu jalur ke jalur lain pada saat mobil-mobil berdesing lalu lalang. Karena Frank mempercayai Buddy, dia melaluinya dengan tenang. Wartawan yang bisa melihat justru memiliki lebih banyak kesulitan. Salah satu dari mereka malah naik taksi untuk menyeberang ke sisi jalan yang lain. Di beberapa halaman berikut, kita akan mempelajari mengenai Roh Kudus, penuntun yang selalu menginginkan agar kita menempatkan hidup kita dalam tangannya. Semua kita adalah orang cacat dengan kemanusiawian yang sama, kebutaan yang sama terhadap apa yang sebenarnya sangat penting. Kehidupan dengan cepat melalui kita dalam langkah yang kacau, yang menyebabkan kita kadang-kadang mendapatkan hidup kita hanya terbatas bertahan daripada menuju ke arah tertentu. Masih saja kita ragu-ragu untuk mempercayakan hidup kita seutuhnya ke seorang penuntun ini.
Tetapi penemuan yang menanti kita masing-masing adalah ini. Kita akan menemukan kebebasan yang sejati dan kekuatan dengan bergantung hanya pada Roh Kudus yang menuntun kita melalui kehidupan. Perwakilan Kristus di dunia ini. Ketika Kristus naik ke surga, ia menjanjikan kepada murid-muridnya sebuah hadiah yang tidak ternilai. Katanya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 7, ayat 13 dan 14. Dalam rencana ilahi, Yesus harus kembali ke surga sebagai wakil kita di tahta Tuhan dan hadir untuk kita di hadapan Allah. Ibrani 9 ayat 24. Ketika Tuhan kita yang tersalib mewakili kita di surga, kita juga memiliki Roh Kudus sebagai penghibur dan penuntun selama di dunia ini. Dialah wakil langsung dari Yesus. Ketika Yesus di dunia, ia menjalani dalam batas tubuh seorang manusia dan tidak dapat hadir di mana saja. Tetapi Roh Kudus tidak memiliki batas. Dia dapat melayani sebagai penghibur dan penuntun pribadi bagi individu yang tidak terhitung di banyak tempat pada waktu yang sama. Kristus memenuhi kebutuhan kita melalui Roh Kudus. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Kebanyakan dari kita dapat mengenal Tuhan Allah Bapa apabila kita membayangkan bagaikan orang tua yang paling memperhatikan, paling memelihara yang kita pernah tahu. Dan kita dapat menggambarkan Yesus anak Allah karena ia pernah hidup di tengah-tengah kita sebagai seorang manusia. Tetapi Roh Kudus lebih sulit digambarkan dan dikenal. Kita tidak memiliki manusia sebagai perbandingannya. Tetapi Alkitab memberi kita keterangan terperinci mengenai Roh Kudus, yaitu sebuah pribadi. Yesus menggambarkan Roh Kudus sebagai seseorang atau anggota kealahan, bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Tertulis dalam kitab suci, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Roh tersebut memiliki ciri-ciri pribadi, sebuah pikiran, Roma 8 ayat 27, kebijaksanaan 1 Korintus 2 ayat 10, perasaan kasih terhadap kita, Roma 15 ayat 30, perasaan sedih bila kita berdosa, Efesus 4 ayat 30, kemampuan untuk mengajar kita, Nehemia 9 ayat 20, dan kuasa untuk menuntun kita, keikutsertaannya dalam penciptaan. Roh Kudus berpartisipasi dalam membentuk dunia kita bersama Bapa dan Anak. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 1 dan 2.
Apakah kegiatan Roh Kudus sesungguhnya? Pertama, mengubah hati manusia. Dalam pertemuannya dengan Nikodemus, Yesus menekankan peran Roh Kudus dalam mengubah hati manusia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dilahirkan dari roh berarti roh memberikan kepada kita kehidupan baru. Itu artinya lebih dari hanya merupakan sedikit tingkah laku kita. Roh mengubah kita dari dalam keluar, memenuhi janji. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26. Roh Kudus juga membuat kita berhati-hati untuk melakukan salah dan memberikan kita keinginan untuk menjadi suci. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8. Ketika Anda mendengar cerita dramatis tentang seseorang yang berbalik dari kehidupan tanpa moral kepada Tuhan Allah dan menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang memelihara, ingatlah bahwa setiap langkah menuju keseluruhan adalah dari hasil dorongan Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita dalam kehidupan kekristenan kita. Kristus berbicara kepada kita secara langsung melalui suara kecil dari Roh. Apakah kita berbelok ke kanan atau ke kiri? Telinga Anda akan mendengar sebuah suara di belakangmu berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Yesaya 30 ayat 21. Melalui transmisi satelit televisi kita biasanya menampilkan bentuk-bentuk dan wajah-wajah dari sebuah benua yang jauh ke ruang keluarga kita. Fungsi Roh Kudus sama seperti satelit kecil Allah, membawa kehadiran Kristus dari surga ke bumi, membuat ia dekat ketika kita sangat memerlukan dia. Yohanes 14 ayat 15 sampai 20. Roh Kudus menolong kehidupan doa kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan sesuai dengan kehendak Allah. Roma 8 ayat 26 dan 27. Ketika kita bergumul untuk mencari kata-kata, Roh sedang berdoa mewakili kita. Ketika kita berkecil hati, kita hanya bisa merintih kepada Allah. Roh Kudus menguatkan seruan kita yang terendam itu menjadi sebuah doa yang berkuasa di hadapan tahta Allah, di mana Yesus sedang melayani. Roh Kudus mengembangkan kualitas dan karakter orang-orang Kristen. Roh Kudus membuat kerohanian yang tandus menjadi subur seperti pohon yang memiliki segala jenis buah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Memiliki buah-buah roh menunjukkan bahwa kita adalah cabang dari pohon anggur, yaitu Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Yesus sebenarnya dapat menyatakan kehidupan yang melimpah melalui kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus juga menyiapkan kita menjadi saksi-saksi. Yesus berjanji, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Semua yang bersedia dapat menjadi saksi melalui Roh Kudus. Kita mungkin tidak dapat memiliki semua jawabannya. Tetapi Roh Kudus dapat memberikan kepada kita cerita untuk diceritakan.
yang dapat menggerakkan hati dan pikiran. Rasul-rasul memiliki kesulitan berkomunikasi sebelum Pantekosta. Tetapi setelah Roh Kudus datang, mereka mengumandangkan Kristus dengan kuasa yang mengacaukan seluruh dunia. Kisah Para Rasul 17 ayat 6. Karunia Roh Kudus. Alkitab membuat suatu perbedaan yang jelas antara karunia Allah melalui Roh Kudus kepada setiap orang percaya demi mencapai kehidupan Kristen yang menang, dan banyak karunia disediakan Roh Kudus bagi orang-orang percaya untuk pelayanan yang efektif dalam berbagai cara. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Efesus 4 ayat 8 dan 11 hingga 12. Tidak setiap orang Kristen menerima semua karunia. Beberapa mungkin hanya menerima beberapa karunia lebih dari orang lain. Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Roh Kudus memperlengkapi setiap orang percaya sesuai perannya masing-masing secara khusus dalam rencana Tuhan Allah. Tuhan Allah tahu kapan dan di mana harus memberikan karunia-karunia yang lebih akan memberkati umat Allah dan gerejanya. Daftar lain dari karunia roh yang terdapat di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, termasuk hikmat, pengetahuan, iman, karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia untuk berkata-kata dalam bermacam-macam bahasa, dan menafsirkan bahasa roh. Ayat 8 sampai 10. Paulus mendorong kita untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Kemudian ditambahkan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. 1 Korintus 12 ayat 31. Pasal kasih 1 Korintus 13 yang mengikuti ayat ini menegaskan bahwa yang terutama adalah kasih. Dan kasih adalah buah dari roh. Galatia 5 ayat 22. Perhatian kita haruslah untuk mencari buah roh itu dan biarkan Roh Kudus menyebarkan karunia-karunia-Nya kepada kita seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 11. Kepenuhan roh pada hari Pentakosta. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan dalam ukuran yang tidak terbatas, memenuhi janji Yesus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 hingga 8. Maksud saya Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus membuat mampu para rasul untuk mengabarkan Injil secara jelas dalam bermacam bahasa manusia dari setiap bangsa di bumi. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 hingga 6. Beberapa pelajar Alkitab membandingkan kedatangan Roh Kudus dengan jatuhnya musim gugur yang mula-mula dan hujan akhir musim semi di Palestina,
Yoel 2 ayat 23. Roh Kudus dicurahkan kepada Pantekosta sama seperti hujan awal. Dari musim gugur yang menyebabkan benih bertunas dan menyiapkan zat makanan yang bergizi yang penting bagi gereja Kristen dalam pertumbuhannya. Hujan akhir dari Roh Kudus. Nubuatan Alkitab memberitahukan suatu hari akan datang ketika Roh Kudus dari Allah akan dicurahkan seperti air curahan atas gereja, memberi kekuatan kepada anggota gereja sebagai saksi-saksi. Yoel 2 ayat 28 hingga 29. Berabad-abad sekarang sudah berlalu dan cerita keselamatan itu sudah disebarluaskan kepada sebagian besar dunia ini. Sekaranglah waktunya hujan akhir untuk mematangkan butir padi, membuatnya siap untuk dipanen. Sebagaimana sejarah bergerak menuju puncaknya, hanya sesaat sebelum kedatangan Kristus kedua kali, Allah akan mempersiapkan setiap orang percaya yang tulus hatinya kepada surga melalui kecurahan Roh Kudus yang besar itu. Apakah Anda sekarang mengalami hujan awal yang menyiapkan gereja untuk hujan akhir dari Roh Kudus? Apakah Anda menjalankan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus? Seperti Anda dikuatkan oleh Roh Kudus? Apakah Anda akan membiarkan Allah menggunakan Anda untuk mengabarkan berita kasih-Nya yang mengagumkan dan Ia akan datang segera? Syarat untuk menerima Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus menggerakkan semua yang mendengarkan kabar Injil untuk berseru, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Kisah Para Rasul 2 ayat 37. Lalu Petrus menjawab, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Pertobatan berbalik dari jalan hidup yang berdosa kepada Kristus adalah salah satu syarat untuk menerima karunia dari Roh Kudus. Untuk dapat mengalami Roh Kudus dicurahkan atas kita, kita harus bertobat dahulu dan seluruh hidup kita bekerja untuk Kristus. Yesus juga menegaskan kemauan untuk mengikuti Dia dan menuruti Dia sebagai satu syarat untuk menerima karunia Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 15 hingga 17. Kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Sebelum meninggalkan dunia ini, Yesus telah memerintahkan pengikutnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Berkali-kali Alkitab menunjukkan bahwa orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 4, 4 ayat 8, 4 ayat 31, 6 ayat 3, 6 ayat 5, 7 ayat 55, 9 ayat 17, 13 ayat 9, 13 ayat 52, dan 19 ayat 6. Roh Kudus membuat kehidupan orang Kristen terpenuhi dan indah. Karena suatu hidup yang penuh akan Roh Kudus
mencapai ideal Kristus pada kita. Ketika kita menggambarkan hidup Kristen yang penuh Roh Kudus, Paulus menawarkan doa ini kepada setiap orang percaya. Aku berdoa supaya ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 16, 17, dan 20. Seperti Frank Morris dengan anjing penuntunnya yang setia, Buddy, kita pun dapat dengan tuntunan Roh Kudus di dalam kita melakukan lebih banyak daripada yang kita bisa lakukan sebelumnya. Dengan keinginan dan kemampuan yang baru, kita dibuat mampu untuk bergerak ke depan dengan percaya diri sebagai gantinya dari hanya mencoba mengatasi dengan masalah kehidupan. Pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus ini dibaharui setiap hari melalui doa dan belajar Alkitab. Doa menjaga kita tetap berhubungan erat dengan Kristus dan belajar dari firman Tuhan menjaga kita agar tetap terfokus dari sumbernya. Itu semua menghancurkan segala rintangan antara kita dan Kristus yang mungkin menghalangi Dia dalam mencurahkan karunia Roh Kudus-Nya yang tidak ternilai. Beginilah kita harus bertumbuh dan mengganti kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat buruk kita dengan kualitas yang lebih sehat. Roma 8 memberi gambaran yang menarik mengenai hidup dipenuhi Roh Kudus. Bacalah bila Anda sempat dan catat beberapa banyak Paulus mengacu kepada Roh Kudus sebagai kuasa di balik kehidupan kekristenan. Sudahkah Anda membuat penemuan yang indah tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus? Apakah Anda sadar akan hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan saudara? Apakah Anda mengalami kuasa kehidupan dirinya? Bukankah hidup Anda kepada kekuatan yang terbesar di jagat raya ini? Bukalah kehidupan Anda kepada kekuatan yang terbesar di jagat raya ini. Demikianlah pelajaran KPA online kita sore hari ini. Kita akan melanjutkan pada minggu mendatang dengan materi yang baru. Mari sama-sama kita berdoa untuk menutupnya. Kuasa-Mu sungguh indah Bapa. Kami sudah menyelesaikan bacaan pada petang hari ini. Simpan itu dalam hati kami dan menjadi panduan dalam hidup kami Bapa. Berkuasalah atas kehidupan kami selalu Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam kuasa tangan-Mu. Demi anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat. Amin.